Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Putri, NPM 50270. Saya berasal dari kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kemampuan komunikasi secara efektif. Baiklah, yang pertama adalah pengertian kemampuan. Dari banyaknya penelitian para ahli, kesimpulan dari pengertian kemampuan adalah cakapan atau potensi seorang individu menguasai keahlian yang melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. 2. Pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi secara efektif adalah salah satu aspek kepribadian yang berperan sangat besar untuk kehasilan seseorang dalam mengerjakan tugas pada kehidupan individu. Yang ketiga, aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan dari komunikator itu dapat diterima oleh komunikan. Menurut Supratiknya, aspek komunikasi ada 7. Pertama adalah gagasan-gagasan atau perasaan-perasaan yang ada dalam diri si pengirim pesan itu. Kedua, ada proses kodifikasi dari si pengirim. Yang ketiga, ada proses pengiriman pesan kepada penerima. Empat, ada adanya saluran channel dan media. Yang kelima, ada proses dekodifikasi oleh penerima. Yang keenam, ada tanggapan batin dari si penerima. Terakhir, adanya kemungkinan adanya hambatan. Kesimpulan dari beberapa penelitian tentang aspek komunikasi secara efektif, kesimpulannya adalah adanya komunikator dan komunikasi, lalu alat untuk menyampaikan komunikasi itu sendiri dan pesan apa yang akan kita sampaikan. Yang keempat, ada kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Pertama, ada pemahaman. Di sini kita sebagai komunikator yang menyampaikan pesan berusaha untuk agar si penerima ini bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Kedua, ada kesenangan. Yang ketiga, ada mempengaruhi sikap. Yang keempat, ada memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir, ada tindakan. Selanjutnya ada yang kelima, faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Yang pertama ada pengungkapan diri banyak terjadi di kelompok kecil daripada kelompok besar. Lalu yang kedua ada perasaan menyukai, itu mempengaruhi pembukaan diri seseorang kepada orang lain. Yang keempat ada kompetensi diri. Kelima ada faktor kepribadian. Lalu yang keenam ada faktor tema atau pembicaraan yang kita lakukan. Ada jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin itu? Karena biasanya seorang pria itu sungkan untuk membuka dirinya untuk bercerita kepada wanita. Oke, selanjutnya ada teknik penyajian. Pertama ada kemampuan berbicara dengan bahasa lisan dengan baik. Ada ekspresi wajah atau mimik muka kita, ya. Ketiga ada stressing. Keempat ada kemampuan untuk memberikan refreshing. Itu artinya kita di dalam pembicaraan itu kita selingi oleh hal-hal yang lain, seperti itu. Ada personality atau kepribadian. Oke, lanjut yang keenam, yaitu strategi dalam meningkatkan komunikasi secara efektif. Pertama ada kesempatan untuk mencari pengalaman atau kongrek berkaitan dengan hal-hal yang ingin dipelajari. Ada melakukan observasi. Ketiga ada merumuskan prinsip-prinsip dan menemukan konsep-konsep. Terakhir ada kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Oke, lanjut. Kita masuk di pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Belajar adalah seperangkat kegiatan, mulai dari kegiatan yang sederhana sampai kegiatan yang rumit. Kedua, ada pengertian bahasa. Bahasa adalah simbolisan yang dipakai oleh manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang ketiga, ada pengertian prestasi belajar.
Prestasi belajar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu tujuan yang berbeda, untuk memperoleh perubahan dari tingkah laku. Dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah pencapaian dari apa yang telah kita usahakan. Lanjut ke kerangka pikir. Lalu yang terakhir ada hipotesis. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.